Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Dova Levi dengan NIM 062 dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang state machine dan finite state machine dengan state flow di MATLAB Simulink. Jadi, pengertian singkat tentang state machine. State machine adalah model perilaku di mana sistem selalu berada pada satu state pada suatu waktu dan berpindah karena event atau input, sering disertai aksi atau action. Kemudian untuk pengertian singkat dari finite state machine atau FSM adalah state machine dengan jumlah state yang terbatas. Jadi state machine sendiri adalah konsep atau keadaan, yaitu kondisi spesifik di mana sistem berada pada suatu waktu. Sistem berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain melalui sebuah transisi perpindahan. Perpindahan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan dipicu oleh kejadian atau event atau input tertentu. Contoh dari state machine sendiri adalah pintu otomatis memiliki keadaan terbuka, tertutup, dan membuka. Sebuah event seperti sensor mendeteksi gerakan akan memicu transisi dari keadaan tertutup ke membuka. Saat transisi terjadi atau saat berada dalam suatu keadaan, sistem dapat melakukan aksi atau action, misalnya menyalakan motor pembuka pintu. Jadi tujuan dari state machine sendiri adalah untuk mengelola kompleksitas daripada kita menulis kode dengan banyak sekali perjalangan if-else. State machine menyajikan alur logika secara visual dan struktur agar mudah dipahami. Kemudian untuk FSM sendiri atau finite state machine, FSM mendeskripsikan sistem yang hanya dapat berada di salah satu dari sejumlah keadaan atau state yang terbatas pada satu waktu tertentu. Contoh dari FSM sendiri adalah sebuah lampu lalu lintas memiliki keadaan merah, hijau, dan kuning. Sebuah event seperti timer hijau berakhir akan memicu transisi dari keadaan hijau ke kuning. Saat transisi terjadi atau saat berada dalam suatu keadaan, sistem dapat melakukan aksi atau action, misalnya menyalakan lampu LED hijau ketika sistem memasuki keadaan hijau. Tujuan dari FSM sendiri adalah untuk mengubah logika yang berpotensi rumit menjadi sebuah sistem yang terstruktur, dapat diprediksi dan mudah dikelola. Dalam memecah perilaku sistem menjadi keadaan yang jelas dan transisi yang spesifik, FSM menghindari kode yang berantakan dan membuat alur kerja lebih mudah untuk dirancang, dipahami, dan diperbaiki. Kemudian untuk komponen utama dari state machine sendiri ada 3. Yang pertama ada state. State adalah representasi dari kondisi atau situasi fundamental di mana sebuah sistem dapat berada. Setiap state bersifat unik dan menggambarkan seperangkat properti atau perilaku tertentu dari sistem pada satu waktu. Sistem harus selalu berada di salah satu state yang telah didefinisikan dan tidak bisa berada di antara dua state secara bersamaan. Kemudian ada event. Event adalah pemicu atau input yang diterima oleh sistem, yang menyebabkan untuk mengevaluasi kembali kondisinya saat ini. Sebuah event dapat berasal dari sumber eksternal, seperti interaksi pengguna, atau dari sumber internal, seperti selesainya suatu proses atau timer. Tanpa adanya event, sistem akan cenderung tetap dalam state-nya saat ini. Kemudian yang ketiga adalah transition. Transition adalah proses perpindahan dari satu state ke state lainnya. Sebuah transisi hanya dapat terjadi sebagai respon terhadap event tertentu dan seringkali harus memenuhi syarat atau condition tambahan. Jadi transition adalah jembatan yang telah ditentukan sebelumnya yang menghubungkan dua state, mendefinisikan alur logika yang diizinkan dalam sistem. Contoh dari ketiga komponen itu sendiri adalah state, kondisi spesifik di mana sistem berada pada satu waktu, misalnya mesin berjalan atau mode jeda atau pause. Sistem tidak akan berubah dari state-nya kecuali ada pemicu eksternal atau internal yang disebut event, seperti tombol ditekan atau waktu habis. Ketika event yang tepat terjadi, sistem akan melakukan transisi, yaitu perpindahan yang sebenarnya dari state asal ke state tujuan, mengikuti jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang state flow, yaitu ada MP3 player, kemudian ada traffic lamp, dan juga ada lampu sen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengintegrasikan state flow ini ke function MATLAB dan juga Simulink function. Jadi ini adalah tampilan awal dari Simulink. Untuk memulai state flow, kita pertama cari blok bernama chart. Nah, kita masuk ke chart ini. Di sini ada beberapa opsi, yaitu state, transition, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu blok state dan transition. Pertama kita pilih state. State ini adalah blok di mana fungsi-fungsi kita masukkan. Lalu kita klik garis, ini namanya transition. Kita masukkan di sini kondisinya. Kita
berikan masukan, yaitu misal U lebih dari 1. Lalu kita berikan transition untuk kondisi selanjutnya. Kita berikan jika U kurang dari 1. Nah, di sini ada dua state, yaitu state ketika nyala dan ketika mati. Kita beri nama nyala, dan kita di sini berikan kode entry sebagai masukan, yaitu Y sebagai output. Jadi ketika nilai U atau inputan kurang dari 1, maka akan menghasilkan output berupa nilai 5. Kemudian kita berikan untuk state selanjutnya, yaitu ketika kondisi off. Yaitu di sini kita coba berikan outputnya negatif 5. Jadi ketika nilai U lebih dari 1 akan menghasilkan nilai negatif 5. Setelah itu kita coba run. Nah, ini sudah ada input outputnya U dan Y. Wah, di sini saya lupa menambahkan semikolon. Kita run lagi. Ini sudah. Kemudian kita kembali ke worksheet sebelumnya. Di sini kita akan coba tambahkan inputan berupa konstan dan juga display untuk melihat nilainya. Nah, sekarang kita coba berikan nilai inputan 1, kita lihat outputnya berapa. Di sini negatif 5 sesuai kondisi kita tadi, yaitu ketika inputan 1 maka ketika inputan lebih dari 1 atau 1 maka akan menghasilkan nilai negatif 5, dan jika kurang dari 1 akan menghasilkan output 5. Kita coba, kita beri 0,5 maka hasilnya akan 5. Jadi ini adalah contoh sederhana dari state flow, yang di sini ada blok state atau kondisi, dan juga transition, dan juga kondisi di sini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang MP3 player sederhana, yaitu ada play, pause, dan stop. Yang pertama, kita buat start terlebih dahulu, dan kita klik 2 kali. Di sini kita tambahkan step, yaitu di sini ada 3 step: stop, play, dan pause. Defaultnya MP3 player dimulai dari kondisi stop. Di sini kita gunakan stop, di sini play, dan di sini pause. Nah, pada kondisi stop, kondisi output musik akan bernilai 0. Kemudian saat di kondisi play, musik kondisinya akan berada di nilai 1 atau aktif. Nah, di sini transisinya dari stop ke play, yaitu ketika play bernilai 1, dan ketika stop maka tombol stop bernilai 1. Nah, kemudian untuk kondisi pause, ketika kita mempause, kondisi musik akan mati atau bernilai 0. Dari play ke pause, yang berarti pause bernilai 1, dan dari pause ke play berarti kondisinya play bernilai 1. Setelah itu dari pause ke stop, kondisinya yaitu stop bernilai 1. Nah, ini adalah flowchart sederhana dari MP3 player. Kita coba compile. Nah, di sini hanya terdapat 2 input, yaitu play dan stop, dan outputnya musik. Nah, di sini yang pause belum ada,
Sini kita tambahkan manual, kita klik pause, kemudian pada modeling kita masuk ke simbol pen. Nah, di sini kita tambahkan, kita klik ini, kemudian kita masukkan ini sebagai input data, dan kita klik kanan, kita inspect, kita buat ini input, ini menjadi 1, kita beri nama pause seperti ini. Jika sudah, kita compile ulang, kita masuk ke sini. Nah, di sini sudah ada 3 inputan. Di sini kita akan coba gunakan konstan sebagai tombol. Pada kondisi pertama yaitu stop, maka kita buat nilai yang lainnya menjadi 0. Hanya stop saja yang menyala. Di sini kita gunakan scope. Kita coba run. Di sini kondisinya masih 0. Di sini kita coba play. Nah, di sini kondisinya 1, yang berarti musiknya nyala. Di sini kita pause coba. Nah, di sini kembali mati. Jadi ini adalah gambaran tentang flowchart dari MP3 player sederhana. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan tentang sistem traffic light. Yang pertama, kita masuk ke blok chart lagi. Nah, di dalam chart ini kita akan membuat 3 state, yaitu state ketika lampu merah, kemudian lampu hijau, dan kemudian saat lampu kuning. Nah, di sini kita gunakan default ketika lampu merah. Kita rapikan dulu. Di sini kita akan coba pasang transitionnya. Nah, seperti ini. Kita beri nama ketika lampu merah. Kita masukkan dengan menggunakan entry, kemudian right dengan 1, jangan lupa titik koma. Jangan lupa titik koma semua. Oh, ini red maksud saya. Kita coba besarkan. Ini adalah kondisi state ketika lampu merah, yaitu red light-nya berada dalam kondisi 1 atau menyala, kemudian lampu yang lainnya 0. Kemudian untuk transition-nya, di sini kita akan tambahkan event name. Event name yaitu event atau kejadian. Jadi ketika setelah state ini, maka kita akan menggunakan event after atau setelah itu. Nah, kita gunakan after, semisal setelah 5 detik. Nah, setelah state ini akan ada event yang kemudian akan menjalankan step selanjutnya, yaitu lampu hijau. Kita masukkan menggunakan entry, kemudian kita berikan kondisi untuk red light-nya 0 atau mati, kemudian untuk green light-nya 1 yaitu nyala, kemudian untuk yellow-nya 0. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk eventnya. Kita gunakan after juga. Kita berikan waktu sama saja. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk state yang lampu kuning. Untuk red light-nya kondisi 0 dan green light-nya 0.
kemudian yellow-nya 1. Jangan lupa semikolon. Nah, gini kita beri event juga. Nah, di sini jangan 50, kita beri coba 3 detik. Di sini sudah, kita cek lagi. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita run. Kemudian kita masuk ke blok yang tadi, yang kemudian chartnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan mux untuk melihat ketiga sinyal ini. Kita tambahkan inputannya. Kemudian kita berikan scope. Setelah kita sambungkan seperti ini, kita coba run. Oh ya, jangan lupa kita ubah waktunya menjadi 200 detik. Dan kita run, kita lihat gelombang scope-nya. Nah, ini adalah perpindahan lampunya dari hijau, kuning, dan ke merah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem lampu sen pada mobil. Pertama, kita masuk ke Simulink dulu. Di sini kita akan menggunakan blok yang sama, yaitu chart. Nah, pada chart ini kita memiliki 3 state atau 3 kondisi, yaitu kondisi saat sen mati, lalu sen kanan menyala, dan sen kiri menyala. Yang pertama, kita buat kondisi state dulu ketika sen mati. Kita gunakan print entry. Kita beri nama dan lampu kiri dengan kondisi 0. Nah, di sini kita akan buat untuk kondisi lampu sen kanan, yaitu kita tambahkan state lagi, yaitu untuk mengaktifkan lampu blinking. Kita beri nama dulu. Ini kondisi ketika nyala. Yaitu ketika kondisi lampu kanan nyala, yang berarti lalu ketika kondisi off atau di sini sistemnya blinking. Setelah kita buat 2 kondisi ini, kita berikan transisi, itu ketika on dan ketika off selama 0,5 detik. Jadi lampu akan blinking selama 0,5 detik. Nah, di sini kita tambahkan juga kondisi ketika lampu atau sen kanan dinyalakan dan ketika lampu sen kanan dimatikan. Nah, itu kita gunakan ruas kanan 1. Ini gunakan logika N. No. Kita copy, kita gunakan untuk kondisi yang ini, yaitu ketika dua-duanya mati. Selanjutnya kita akan buat untuk kondisi yang sen kiri. Kita hapus ini. Kita
tambahkan state lagi sama seperti sebelumnya. Kita copy saja. Kita ubah namanya. Kita berikan transition juga. Ini adalah logika blinking, yang dimana lampu akan berkedip selama 0,5 detik. Maksud saya dengan jeda 0,5 detik. Di sini kita akan buat kondisi ketika tuas kiri dinyalakan dan ketika tuas kiri mati. Kita copy saja ini. Ini ketika tuas kiri nyala, berarti ini kita kasih 1, dan ini kita matikan tuas kanan, dan untuk yang ini kita matikan semuanya. Sudah, kita cek lagi apakah ada yang salah. Sepertinya sudah. Jika sudah, kita compile. Nah, ini udah benar, tuas kiri sebagai input dan lampu kanan sebagai output. Dan kita kembali. Di sini kita akan coba gunakan input time constant. Kita coba ketika tuas kiri nyala. Di sini kita coba gunakan mux. Sini kita gunakan scope untuk melihat outputnya, dan kita compile. Nah, ini ketika tuas kiri kondisinya 1, nah maka akan seperti ini. Ini kondisi lampu kiri. Kemudian kita ubah ke kanan. Coba tuas kanan kita nyalakan. Kita compile ulang. Nah, ini kondisi lampu kanannya nyala. Jadi ini adalah pemodelan dari lampu sen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state action, yaitu ada entry atau kondisi saat masuk, during saat eksekusi, dan exit yaitu outputnya atau keluarannya. Langsung saja di sini saya akan praktekkan langsung. Pertama kita gunakan block chart. Di sini kita akan buat kondisi defaultnya, yaitu ketika kondisi A, kita beri nama kondisi A. Di sini kita gunakan action yaitu entry atau ketika masuk, yaitu inputnya adalah maksud saya outputnya adalah misal 3. Di sini kita akan coba buat siklus lain. Nah, itu ketika U kurang dari 0. Kemudian di sini ada siklus B. Nah, di sini kita akan coba praktekkan, yaitu untuk entry, during atau saat proses, dan exit atau outputnya. Di sini kita coba saat masukkan, yaitu input di jumlah 1. Entry yaitu outputnya akan menghasilkan input di jumlah 1,
Ini pada kondisi awal, kemudian saat proses berlangsung, maka kondisi Y akan sama seperti input. Kemudian saat exit, kondisi output akan kita beri minus U. Nah, apa maksudnya ini? Jadi ketika input pertama kali masuk atau entry, maka outputnya akan bernilai input 17.1. Yaitu semisal kita beri input 5 semisal, maka outputnya akan jika kita berikan input kurang dari 0 semisal negatif 2, maka pada saat proses entry outputnya akan bernilai negatif 1 karena dijumlah 1. Kemudian saat proses, maka output akan sama dengan U atau input yang pertama kali kita berikan, yaitu negatif 2. Kemudian saat exit, output akan bernilai negatif dari inputan, yaitu negatif dari negatif 2, yaitu 2. Kemudian di sini kita coba berikan kondisi lain, D selama 3 detik. Nah, ini adalah kondisi siklus dari A ke B. Ini siklus terjadi ketika inputan bernilai dari kurang dari 0. Dan kita coba berikan siklus lain. Di sini siklusnya ketika inputan lebih dari 0. Kita beri nama siklus C, yaitu kita menggunakan state entry. Kita misalkan outputnya akan 0, dan ketika keluar akan bernilai 10. Kita berikan siklus, yaitu setelah 3 detik atau setelah 1 detik. Nah, jadi ketika siklus ini berjalan, atau yaitu ketika kondisi input lebih dari 0, maka saat awal masuk output akan bernilai 0, yang kemudian saat kondisi keluar output akan bernilai 10. Kita langsung praktekkan saja. Kita masuk ke sini, kita berikan inputan konstan. Di sini kita berikan display dan scope biar kita bisa melihat gelombangnya. Nah, semisal di sini kita berikan negatif 5, maka akan menjalankan siklus yang ini, A ke B kemudian ke D. Kita lihat. Nah, maka outputnya akan 5 karena pada tahap exit akan di negatif U, yaitu negatif dari negatif 5 atau menjadi 5. Kita coba lihat di scope-nya. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi saat entry masuk, maka akan dikurangi 1, kemudian nilainya akan sama seperti U, kemudian akan kembali lagi ke positif. Ini exit. Sekarang kita coba saat siklus ketika inputan lebih dari 0. Kita coba beri nilai 1, maka nilainya akan 10 sesuai dengan ini, exitnya yaitu 10. Kita coba lihat scope-nya. Nah, ini ketika entry Y-nya akan bernilai 0. Ini. Jadi ini adalah kondisi entry, during, dan exit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengintegrasikan state flow dengan MATLAB function atau simulating function. Yang pertama, kita langsung saja kita masuk ke chart. Di sini saya akan coba membuat 3 kondisi. Jadi untuk kondisi ini
akan kita integrasikan dengan Simulink function, dan kemudian kondisi ini saya akan integrasikan dengan MATLAB function. Pertama kita beri nama untuk masing-masing siklus. Untuk kondisi A ke B dan B ke C, yang pertama saya akan memberikan kondisi setelah misal 3 detik, dan ini ketika kondisinya yaitu inputan nilainya 3. Nah, yang pertama saya akan coba praktekkan menggunakan Simulink function. Di sini kita coba berikan nama sim dan kita masuk. Nah, di sini kita akan coba gunakan yaitu input referensi, output, dan juga konstan. Dan kita berikan penjumlahan di sini. Kita coba berikan konstannya semisal 20. Nah, di sini input IN1 ini akan kita definisikan dalam step B. Seperti ini contohnya, kita berikan input 1 dengan nama variabel lokal seperti X, misal kita beri nilai 5. Kemudian untuk Y atau outputnya akan dari sim dan juga X. Seperti ini. Kita coba run. Nah, di sini ada error seperti ini. Kita harus setting dulu untuk yang satunya. Di sini kita ubah ini menjadi double, dan kita ini ubah jadi 1, dan kita ini real, dan kita oke, dan kita kembali lagi ke chart, kita coba run. Nah, ini udah muncul, yaitu untuk U sebagai input, Y sebagai output, dan X sebagai variabel lokal atau yang 1. Di sini kita coba simulasikan. Kita lihat untuk kondisi pertama, yaitu setelah 3 detik akan menghasilkan nilai 25, dikarenakan di sini variabel X atau yang 1 bernilai 5, dan di sini kita jumlahkan dengan konstan 20, maka akan menghasilkan nilai 25. Ini adalah cara mengintegrasikan Simulink function ke dalam state, dan kita akan coba menggunakan MATLAB function untuk state yang C. Di sini kita berikan nama map, dan kita coba masuk, kita kedua kali. Di sini kita tuliskan kode, yaitu kita beri nama output 2, yaitu inputnya yang 2. Output 2 kita beri nilai semisal 50 ditambah IN2. Kita berikan dulu untuk kondisi stepnya, yaitu WJ sama dengan net dengan variabel X kita gunakan sama, nilainya sama dengan X, yaitu 5. Setelah itu ini kondisinya ketika agar bisa berpindah dari B ke C, U-nya atau inputannya harus bernilai 3. Sini kita ubah menjadi 3, terus kita coba run. Nah, di sini akan menghasilkan nilai 55, dikarenakan di sini kita jumlahkan, yaitu 50 kita jumlahkan dengan IN2, dan di mana IN2 adalah 5, jadi 50 tambah 5 menghasilkan nilai 55, dan itu adalah cara mengintegrasikan step ke MATLAB function. Jadi sekian adalah bagaimana cara pencontohan, itu pencontohan step flow pada Simulink. Apabila ada kesalahan atau kurang jelasnya penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.